pertama adalah gambaran umum mengenai Hotel Melati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Hotel Melati adalah hotel dengan tarif murah. Contohnya, biaya penginapan di Hotel Melati ini terjangkau oleh masyarakat ekonomi rendah. Hotel Melati ini merupakan other star hotel, yaitu usaha akomodasi yang menggunakan suatu atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dengan setiap tamu dapat menginap, makan, memperoleh layanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan sejumlah pembayaran. Penginapan ini pun dibedakan menjadi 3 kelas, tergantung jumlah unit kamar yang dimiliki. Hotel Melati 1 biasanya menyediakan 5 kamar, kemudian di Hotel Melati 2 biasanya menyediakan 10 kamar, sedangkan Hotel Melati 3 mempunyai 15 unit kamar. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari Hotel Melati. Yang pertama adalah Hotel Melati umumnya menerapkan biaya atau tarif sewa kamar yang murah. Target konsumennya adalah mereka yang ingin menginap namun dengan budget yang minim. Yang kedua adalah fasilitas yang disediakan Hotel Melati sangat standar. Tamu hanya akan mendapatkan fasilitas tempat tidur dan kamar mandi. Beberapa di antaranya dilengkapi dengan kipas angin atau AC, namun tergantung klasifikasi kelas hotel yang dipilih. Yang ketiga adalah jumlah kamar yang disediakan Hotel Melati ini cukup minim. Dan yang keempat adalah tingkat kebersihan kamar Hotel Melati ini biasanya cukup buruk, namun terdapat pula Hotel Melati yang cukup bersih. Risiko yang sering terjadi pada Hotel Melati. Perizinan yang dimiliki oleh Hotel Melati yaitu hotel non-bintang yang tidak memenuhi kriteria penilaian pengulangan kelas hotel sebagai hotel bintang 1. Pada umumnya, Hotel Melati digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi tamu menengah ke bawah. Karena biaya penginapan di hotel ini cukup begitu terjangkau dan juga hotel ini sudah memenuhi standar sebagai Hotel Melati yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sebagian konsumen pengguna sering menyalahgunakan Hotel Melati ini. Hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa Hotel Melati di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ditemukan persepsi negatif dari masyarakat sekitar kawasan Hotel Melati. Persepsi negatif ini muncul dikarenakan adanya sebagian tamu Hotel Melati yang menginap berpasangan tanpa status hubungan pernikahan dan menggunakan jasa penginapan. Selain hal tersebut, Hotel Melati sering terkena razia. Hal ini menyebabkan masyarakat resah dan kurang percaya dengan operasional Hotel Melati. Kurangnya partisipasi perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sikap tertutup perusahaan, serta kurangnya interaksi karyawan Hotel Melati dengan masyarakat membuat citra Hotel Melati tidak baik. Hal ini tentu memberikan dampak yang negatif bagi Hotel Melati juga bagi setiap karyawan yang bekerja pada hotel tersebut. Selanjutnya yaitu ada contoh masalah. Di sini contoh masalahnya yaitu razia Hotel Melati di Cakung. Satpol PP grebek 10 pasangan. Pertanggal 6 Oktober 2019, Satpol PP Jakarta Timur menggerebek 10 pasangan di luar nikah pada saat melakukan razia di Hotel Melati di Ujung Menteng, Cakung. Hal ini terungkap saat petugas gabungan dari Satpol PP dan Sudin Pariwisata mendatangi satu persatu kamar mereka dan mengecek kartu identitas mereka. Dan pengecekan tersebut berlangsung cukup lama karena penghuninya tidak mau membuka pintu. Penggerebekan ini dilakukan karena banyaknya warga sekitar yang resah dengan aktivitas yang ada di hotel tersebut, sehingga mereka melaporkan hal tersebut kepada polisi. Pada saat penggerebekan, polisi juga menyita beberapa alat kontrasepsi dan pasangan di luar nikah yang ada di sana diserahkan ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Serta hotel yang dirazia juga ditutup karena tidak memiliki izin. Anda kembali menyaksikan seputaran news pagi, pemirsa. Sejumlah pasangan mesum terjaring dalam razia penyakit masyarakat yang menyasar hotel di kawasan Cakung, Jakarta Timur beberapa saat yang lalu. Satu persatu kamar hotel digeledah petugas gabungan Satpol PP dan Suku Dinas Pariwisata Jakarta Timur. Setelah memeriksa identitas penghuni hotel, petugas mengamankan sedikitnya 10 pasangan tanpa ikatan pernikahan.
Selain pasangan mesum, petugas juga mengamankan alat-alat kontrasepsi yang ditemukan di dalam kamar. Kepala Sudin Pariwisata Jakarta Timur, Iwan Wardana mengatakan razia digelar sebagai respons atas laporan masyarakat yang resah dengan praktik prostitusi bermodus sewa kamar hotel. Manajemen hotel pun terancam sanksi karena belum memiliki izin. Berikut merupakan upaya preventif penanggulangan resiko pada Hotel Melati. Yang pertama, harus adanya legalitas perizinan usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata yang disebutkan pada pasal 4 sebagai langkah represif legalitas perizinan usaha Hotel Melati. Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha. Ayat 2, pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum. Ayat 3, perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan warga negara Indonesia. Ayat 4, badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. Berikut merupakan langkah represifnya. Yang kedua, wajib untuk menyertakan KTP dan surat nikah. Ini berlaku bagi pasangan pria dan wanita yang akan menginap dalam satu kamar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak lazim dan menghindari adanya penggerebekan. Yang terakhir adalah langkah preemptif. Langkah preemptif yang pertama yaitu penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian dan edukasi akan bahayanya tindakan zina di Hotel Melati agar mereka mengerti dan tidak coba-coba untuk melakukan hal yang tidak lazim tersebut. Yang kedua, pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya hal-hal yang dilakukan ketika pasangan belum halal menginap pada satu kamar di Hotel Melati. Hal ini guna memberikan peringatan dan pengertian bagi masyarakat pada umumnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan maksud video ini tidak menjelekkan pihak manapun. Terima kasih.